Jangan biarkan damai itu pergi. Seorang anggota GAM bertanya merenung dalam, apakah berjalan otak kesepakaman? Kapan perdamaian abadi direalisasikan di atas konflik berkepanjangan? 30 tahun perang tak ada yang menang, tak ada titik terang, kemerdekaan tak kunjung datang, yang ada kekalahan dan derita panjang. Yang ia tanam dan pelihara ribuan tahun. Alam ganas mengirim banjir, beribu orang tak berdosa hilang harta hitam nyawa. Yang dosa aman main dengan wanita selingkuhnya. Sekarang di sini bulan bersinar hujan, takkan memberi kisaran. Saya jadilah penjaga alam pindah. Tiap kali kita berdoa, selalu saja kita memohon. Apakah Tuhan tidak sebel mendengarnya? Anu loh, segar ya. Karena apa? Padahal Lukas, Tuhan beri kita dia tidak peduli pada teori-teori sastra, tapi dengan begitu ada kejujuran. Selamat Widodo baca puisi di rumah saya, di rumah Yan Suryana. Suami saya masih di New York, Pamaran. Kita undang orang dari Denpasar, dari jauh. Harap semua senang, atmosfer lain, kata Pak Rendra. Di desa sekali, sepi, ada kolam, bukan seperti di kota. Keluarga ya, karena itu di dalam puisi saya yang pertama itu saya bicara tentang suami, istri, anak, pernikahan, babu, guru, kemudian tentang konglomerat, wakil rakyat. Nah ini semua saya mencoba memberikan definisi sekaligus juga memberikan kritik-kritik ya mengenai masing-masing itu, apa namanya, peran masing-masing itu. Asal jangan kentut saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tidak saya nyana dan tidak saya duga dumadaan ada fenomena kentut menjadi fenomena beneran hanya untuk sebuah acara kentut. Puisi dia sangat berbeda. Banyak hadir. Berbeda dengan puisi kebanyakan. Ada para penyanyi, walaupun bahasanya ada agak terlalu verbal gitu, cuma aku melihat satu perbedaan yang sangat besar dan aku melihat puisinya juga banyak. Ada pesan budi pekerti yang baik gitu loh, yang bisa sampai langsung ke pembacanya. Juga hadir di sini. Bahkan ada TV, koran meliput. Tugas saya sangat sederhana di saat yang sama dan sangat kuat karena langsung aja menyentuh dari menyentuh perasaan saya. Tapi barangkali juga tidak. Puisi-puisi Mas Slamet sebetulnya banyak bicara tentang kondisi segala hal ya, sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia atau di dalam hidup kita gitu. Jadi terus saja deh menulis dan mudah-mudahan saya tetap bisa kolaborasi. Perempuan lugu itu sebentar lagi bereksekusi mati. Presiden telah menolak gerasi. Perempuan lugu itu dulu pelayan kafe, dipacari lalu di kafe. Ekonominya sekarang sudah tak mimpin. Uang tak lagi jadi masalah. Hidupnya tak lagi susah. Tapi ia terjerat buat ketagihan beban. Jatuh berjuang tanpa dasar panas. Ia dipaksa jadi turis narkoba atas perintah suami tercinta. Menolak ia tak bisa, menolak mengancam jiwanya karena ia milik suami.
Ia rela melakukan perbuatan apa saja untuk membela keluarga di desa yang celaka. Pendidikan rendah, kebodohan dan keluguannya, tak punya buruk sangka, membuat kebaikan suami di awal mula menjadi awal mula semua bencana. Yang melandasi saya untuk membuat buku kedua ini adalah pertama pada saat resesi tahun 1997 kita merasakan betapa beratnya hidup, terutama para pengusaha, dan bukan hanya para pengusaha tapi semua lapisan juga sangat berat untuk bisa menghidupi masing-masing. Nah, potret-potret yang kami lihat secara sosial ini saya coba rangkum untuk menjadi semacam kenangan bagi saya, dan saya masukkan dalam buku ini. Semoga juga bisa menjadi semacam potret sejarah yang terjadi secara sosial. Munir itu artinya cahaya, cahaya bagi keluarganya, cahaya bagi nusa bangsanya, dan semua itu terjadilah. Ingin mencoba kejantanan saya. Oh, lelaki mana yang taat, ada perempuan muda cantik dan aku yang memasrahkan diri. Enggak kuku ya. Pemilu legislatif adalah ajang para politisi bersaing mengukur diri. Apakah ia terpilih menjadi wakil rakyat atau ia tetap jadi rakyat? Kalau terpilih ia dapat berkat, kalau tidak terpilih bisa jadi melarat. Hati-hati sekarang jadi wakil rakyat, mau kaya bisa ditangkap. Pemilu adalah pesta demokrasi, di mana rakyat dapat memilih dengan bebas wakilnya. Biasanya ia salah pilih. Mereka yang berjanji, mereka yang mengingkar. Setelah duduk di kursi, sibuk ngurusi kantongnya sendiri. Kalau yang bersih biasanya tidak punya uang. Kalau yang idealis dan jujur juga tidak mau main uang. Akhirnya yang terpilih bukan orang pilihan. Simpenan disimpan penak tenang. Itu kalau tidak ketahuan. Simpenan disimpan pahit tenang. Itu kalau apes ketangkep tangan. Lebih berat dari disidik KPK beneran. Seperti digebuki 5 preman. Dikuliti habis tinggal tulang. Mampus loh. Bagaimanapun yang disimpan lebih enak, yang disembunyikan lebih nikmat, yang terbuka kurang menggairahkan. Padahal simpenan, kalau yang disimpan uang tentu menyenangkan. Kalau yang disimpan perempuan, kenapa jadi kuncinya? Kentut artinya kalau diteken bunyi tut. Kentut adalah suatu yang tidak berwarna, yang tidak teraba, yang tidak terlihat, tetapi ada, terbukti dari baunya. Istri adalah teman setia di saat duka, teman bercanda di kala suka, dan teman berbagi rasa. Istri adalah oposan yang perlu diperhatikan pada saat suami mengambil keputusan. Istri adalah seonggok perasaan yang paling sulit dimengerti. Ia merupakan misteri. Dua insan, dua sejarah bersatu di permulaan. Di gedung megah, pesta meriah diadakan. Tamu-tamu diundang agar mereka memberi restu dan juga sumbangan. Ada yang menyumbang bunga, ada yang menyumbang uang,
ada pula yang menyumbang senyum. Khusus untuk